Kembali lagi di 30 hari bercerita kisah Nabi-Nabi Ulul Azmi. Selamat mendengarkan. Tahun 10 kenabian menjadi tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW. Sang istri yang bernama Khadijah dan paman yang bernama Abu Thalib meninggalkannya. Mereka berdua adalah benteng bagi Rasulullah SAW dalam menghadapi serangan-serangan pemuka Quraisy. Setelah mereka berdua tiada, ancaman dan serangan para kafir Quraisy semakin berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya menghibur Rasulullah SAW. Allah memperjalankan Rasulullah SAW dengan perjalanan yang menakjubkan. Setelah salat Isya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW perihal perjalanan tersebut. Nabi Muhammad SAW diberangkatkan dari Mekkah menuju Baitul Maqdis yang berada di Yerusalem. Perjalanan normal dengan unta bisa sampai 1 bulan, sedangkan dengan burak perjalanan ratusan mil hanya dalam waktu beberapa jam. Sebelumnya, Nabi Muhammad SAW kesulitan menaiki burak. Wahai burak, tidaklah kamu merasa malu? Demi Allah, tidak ada makhluk yang menaiki yang lebih mulia daripada Muhammad ini, ucap Jibril. Mendengar ucapan Jibril, Burak menjadi sangat malu. Badannya gemetar, namun akhirnya ia jadi tenang sehingga Nabi Muhammad SAW mudah menaiki punggungnya. Sesampainya di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW mengikat buraknya, lalu sholat 2 rakaat. Banyak sekali kisah yang menyebutkan Rasulullah SAW mengimami nabi-nabi sebelumnya. Dengan khusyuk, Nabi Muhammad SAW bermunajat di tanah kelahiran para nabi. Selesai beribadah di Baitul Maqdis, Rasulullah melanjutkan perjalanannya, ditemani Jibril dan menaiki burak. Nabi Muhammad SAW menembus langit ke-7 menuju Sidratul Muntaha. Perjalanan dilanjutkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah naik ke langit sampai menembus langit ke-7. Pada tiap tingkat langit, Rasulullah bertemu dengan para nabi pendahulunya, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah mengucapkan salam pada mereka, Nabi Muhammad SAW terus naik hingga Sidratul Muntaha. Dari balik sebuah tabir, Rasulullah menghadap Allah. Beliau mendapatkan hadiah berupa tuntutan sholat 50 waktu dalam sehari. Rasulullah mematuhinya, lalu turun dari Sidratul Muntaha. Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, apa yang diberikan Allah padanya? Rasulullah menjawab, sholat 50 rakaat dalam sehari. Nabi Musa alaihissalam berkata, kembalilah kepada Rabbmu, karena umatmu tidak akan sanggup. Nabi Muhammad SAW segera kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan dengan mengurangi setengahnya. Namun
Ketika bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah kembali disuruh menghadap Allah untuk meminta keringanan. Berkali-kali Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima keringanan sampai tuntutan sholat hanya berjumlah 5 waktu sehari. Isra Mi'raj merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Disinilah perintah sholat 5 waktu diwajibkan atas setiap muslim. Begitu pemurah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keringanan yang awalnya 50 waktu sehingga menjadi 5 waktu. Saksikan kelanjutannya di channel YouTube Balai Baca Hasanah Official. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa.